Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Silwana. Pada perkuliahan metode statistika kali ini kita membahas tentang ukuran pemusatan data. Pada video ini kita akan membahas tentang hubungan dan penggunaan min, median, dan modus sebagai ukuran pemusatan data. Dalam mendeskripsikan suatu data dan menarik kesimpulan, kita membutuhkan keterangan di mana data itu memusat atau biasa disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ukuran pemusatan data ada 3, yang pertama yaitu min, median, kemudian modus. Nah, apakah kita menggunakan ketiganya untuk mendeskripsikan suatu data? Tentunya kita harus memilih dengan memperhatikan penggunaan ukuran pemusatan data yang tepat, agar dapat menggambarkan data secara tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ukuran pemusatan data. Min lebih baik digunakan sebagai ukuran pemusatan data jika data berdistribusi normal. Dan untuk median, median lebih baik digunakan sebagai ukuran pemusatan data jika data mengandung outlier atau nilai-nilai yang jauh berbeda dibandingkan dengan nilai data yang lainnya. Kemudian yang kedua, data berdistribusi terbuka atau open-ended distribution. Nah, untuk open-ended distribution sendiri artinya adalah distribusi frekuensi yang tidak memiliki nilai awal yang spesifik atau nilai akhir yang spesifik. Jadi ini adalah contoh dari open-ended distribution. Pada interval terakhir dituliskan 54 sampai ke atas. Nah, ini adalah distribusi frekuensi yang tidak memiliki nilai akhir yang spesifik. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ini adalah contoh distribusi frekuensi yang tidak mempunyai nilai awal yang spesifik. Karena ini dituliskan pada kelas interval yang pertama bahwa 110 ke bawah, seperti itu. Kemudian untuk modus lebih baik digunakan sebagai ukuran pemusatan data jika data nominal atau kategorik. Nah, contohnya misalkan data tentang agama yang dianut, kemudian gender, atau tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika diinginkan penggambaran data yang paling umum. Dan sebagai catatan, jika data tidak memiliki modus, maka tidak bisa menggunakan modus untuk menggambarkan ukuran pemusatan data. Kemudian di sini ada istilah distribusi normal, ada istilah outlier yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Terdapat 3 bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu distribusi condong positif atau condong ke kanan. Istilahnya yaitu positively skewed. Kemudian yang kedua ada distribusi simetris, dan yang ketiga adalah distribusi condong negatif atau condong ke kiri. Istilah dalam bahasa Inggrisnya yaitu negatively skewed. Untuk distribusi condong positif atau condong ke kanan, sebagian besar nilai data berada di kiri rata-rata atau kelompok ujung bawah distribusi. Dan terdapat ekor kanan atau biasa disebut dengan right tail. Nah, jika digambarkan sebagai kurva, akan terlihat seperti ini. Jadi ini rectile-nya, kemudian datanya berkelompok di daerah ujung bawah dari distribusi. Kurva condong ke kanan ini disebabkan karena terdapat nilai ekstrim yang sangat besar, sehingga nilai min lebih besar daripada median dan modus. Jadi, min berada di kanan median dan modus berada di kiri median, atau bisa dituliskan bahwa X bar atau rata-rata lebih besar dari median, dan median lebih besar dari modus. Contohnya misal seorang dosen memberikan ujian, kemudian kebanyakan mahasiswanya kesulitan mengerjakan dan mendapat nilai rendah, sehingga skor mereka akan mengelompok di sisi kiri distribusi, dan beberapa skor tinggi akan berada di kanan dan membentuk ekor distribusi atau rectile di sini. Yang kedua yaitu distribusi simetris. Dalam distribusi simetris, nilai-nilai data didistribusikan secara merata ke kedua sisi rata-rata. Distribusi yang simetris ini berkaitan dengan data yang berdistribusi normal. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan tergambar kurva mulus yang berbentuk lonceng atau bell shape. Selain itu, ketika distribusinya unimodal, maka min, median, dan modusnya sama dan berada di center atau pusat dari distribusi. Jadi pada distribusi simetris ini dapat dituliskan bahwa X bar atau nilai rata-rata sama dengan median, sama dengan modus.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu distribusi condong negatif atau condong ke kiri, atau istilahnya adalah negatively skewed. Pada distribusi ini, sebagian nilai data berada di kanan rata-rata atau kelompok ujung atas distribusi, dan terdapat ekor kiri. Nah, jika digambarkan sebagai kurva, akan terlihat seperti ini. Jadi, nilai datanya berada di kanan rata-rata atau kelompok ujung atas distribusi. Jadi, mengelompok di bagian sini, kemudian ini adalah ekor kiri atau biasa disebut dengan left tail-nya. Kurva condong ke kiri disebabkan karena terdapat nilai ekstrim yang sangat kecil, sehingga berlaku nilai min lebih kecil daripada median dan modus. Jadi, min berada di kiri median, dan modus berada di kanan median. Atau bisa dituliskan nilai rata-rata atau X-bar lebih kecil dari median, dan median lebih kecil dari modus. Contohnya misalnya ketika ujian, mayoritas mahasiswa mendapat nilai yang sangat tinggi, maka skor ujian mahasiswa akan cenderung mengelompok di sebelah kanan distribusi, dan beberapa skor rendah akan berada di kiri dan membentuk ekor dari distribusi. Nah, ketika distribusi condong positif atau condong negatif, nilai rata-rata akan ditarik ke arah ekor, tetapi sebagian besar nilai data akan lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Oleh karena itu, jika data berdistribusi condong positif atau condong negatif dapat menggunakan median sebagai ukuran pemusatan data yang lebih tepat. Sedangkan jika data berdistribusi normal dapat menggunakan min untuk ukuran pemusatan datanya. Nah, dalam hal ini juga berkaitan dengan outlier yang disebutkan di sini. Nilai-nilai yang jauh berbeda daripada nilai data lainnya berada di ekor dari distribusi. Jadi, kalau di positively skewed ini, outliernya ada di sini atau ekor kanan, sedangkan di yang condong kiri ini, outliernya ada di ekor kirinya. Oleh karena itu, jika pada data mengandung outlier, kalian dapat menggunakan median sebagai ukuran pemusatan datanya. Nah, bagaimana cara mengetahui ada atau tidaknya outlier pada data dapat ditentukan dengan berbagai cara. Terdapat cara yang menggunakan kuartil dan akan dibahas di bab ukuran penyebaran data. Karena kita belum membahas ukuran penyebaran data, kita bisa menggunakan Minitab untuk mengetahui ada atau tidaknya outlier pada suatu data. Baik, di sini saya sudah membuka Minitab. Untuk mengecek outlier pada suatu data, kalian bisa memasukkan datanya di kolom C1 terlebih dahulu. Kemudian klik graph di sini, kemudian cari box plot, kemudian kita klik. Kita pilih yang simple, klik OK. Kemudian di sini kita pilih ya C1 dengan klik 2 kali, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan box plot dari data panjang pita. Kalian bisa melihat outliernya ada di sini, yaitu ada simbol bintang di sini. Kalau misalkan kita klik 2 kali pada box plotnya, nah di sini kalian bisa melihat outlier dengan simbol bintang yang ada di sini dan juga ini. Misalkan ini diklik, nah keluar outliernya yaitu 98. Kemudian yang ini 89. Kemudian 77, dan yang di bawah ini yaitu 14. Seperti itu. Nah, misalkan saya mempunyai data yang lainnya. Di sini ada data panjang logam dalam sentimeter. Kemudian kita akan mencari atau melihat ada atau tidaknya outlier dalam data panjang logam. Kita klik graph, kemudian box plot. Kita pilih simple, klik OK. Kemudian untuk graf variabelnya kita klik panjang logamnya 2 kali, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul box plot dari data panjang logam. Kalau dilihat di sini tidak ada simbol bintang seperti tadi. Jadi untuk data panjang logam ini tidak ada outliernya. Karena tidak ada outlier, maka kita bisa menggunakan min untuk menggambarkan ukuran pemusatan datanya. Sedangkan untuk yang panjang pita atau data panjang pita tadi, karena ada outliernya, maka kita bisa menggunakan median untuk menggambarkan ukuran pemusatan datanya. Jadi kesimpulannya, ketika data berdistribusi normal, kita bisa menggunakan min untuk menggambarkan ukuran pemusatan datanya, dan ketika distribusinya adalah condong ke kanan atau ke kiri, kita bisa menggunakan median, karena data tersebut pastinya mengandung outlier.
Jadi jika mengandung outlier, maka kita menggunakan median. Kemudian untuk data berdistribusi terbuka juga menggunakan median. Tetapi jika datanya berupa data nominal atau kategorik, atau bisa diinginkan penggambaran data yang paling umum, kita menggunakan modus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan komentar dapat dituliskan ataupun disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.